Halo, selamat pagi, siang, sore ataupun malam tergantung Anda menonton video ini. Segmen baru dari Piro TV ini membahas sejarah berbagai hal dari seluruh dunia. Check this out. Sejarah dan nama Israel. Dalam sejarah, nama Israel atau Bani Israel dikenal juga dengan Ibrani dan Yahudi. Dalam riwayat, sebutan Israel, orang atau Bani Israel adalah sebutan yang dinisbatkan kepada nama bapa mereka, yaitu Yakub bin Ishak bin Ibrahim alaihi salam. Israel adalah kalimat yang terdiri dari dua kata, Isra yang artinya hamba atau teman dekat, dan El artinya Tuhan. Dengan demikian Israel artinya hamba Tuhan atau teman dekat Tuhan. Kemudian mereka disebut Ibrani, karena dinisbatkan kepada nama Ibrahim alaihi salam. Hal ini ditemukan dalam kitab Kejadian. Ibrahim alaihi salam disebut dengan nama Ibrahim sang Ibrani, atau maksudnya Ibrahim sang penyeberang, karena ia menyeberangi sungai Efrat dan sungai-sungai lainnya. Atau ada juga riwayat lain, mereka dinamakan kaum Ibrani karena dinisbatkan kepada Iber, kakek kelima Ibrahim alaihi salam. Akan tetapi para sejarawan sepakat bahwa penamaan Bani Israel dengan kaum Ibrani karena peristiwa penyeberangan Ibrahim alaihi salam melintangi sungai Efrat, yang diperkuat dengan ungkapan dalam kitab Yosua. Adapun dinamakan mereka dengan Yahudi, muncul ketika mereka bertaubat dari menyembah anak sapi. Mereka berkata, yang diabadikan oleh Allah dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 156, sesungguhnya kami kembali, bertaubat kepada engkau. Riwayat lain mereka dinamakan Yahudi karena mereka bergerak-gerak, Yatahawat, ketika membaca Taurat. Riwayat lain lagi bahwa mereka dinamakan Yahudi karena dinisbatkan kepada Yehuda, anak keempat Yakub alaihi salam, yang nama asli atau dasarnya Yehuza, pemimpin bagi 11 anak Yakub alaihi salam lainnya. Menghidupkan dalam ingatan atau memori kolektif mereka bahwa asal-usul nenek moyang mereka berasal dari keturunan seorang nabi, yaitu Nabi Yakub alaihi salam, merupakan kemuliaan dan gengsi tersendiri dalam berhadapan dengan manusia lainnya. Karenanya sikap-sikap arogan yang ditunjukkan orang Israel dewasa ini kelihatan ada hubungan sedikit banyaknya dengan kesadaran memori kolektif sejarah dan asal-usul keturunan mereka. Negara Israel dalam sejarah. Jauh sebelum negara Israel modern, di sana sudah pernah berdiri negara Israel pada zaman klasik, yaitu ketika negara Israel digagas dan dikembangkan oleh Shaul atau Al-Quran menyebutnya dengan Talut pada tahun 1025 sebelum Masehi. Ia menjadi pemimpin untuk seluruh Bani Israel yang bersuku-suku tersebut. Pada masanya banyak terjadi peperangan, seperti perang menakluk bangsa Amun di wilayah timur Yordania, peperangan melawan bangsa Palestina yang ketika itu dipimpin oleh Goliat. Al-Quran menyebutnya dengan Raja Jalut. Konon rupanya dalam pasukan Shaul atau Talut ikut serta Daud alaihi salam yang ketika itu masih sangat muda dan ia pula yang berhasil membunuh Jalut dalam peperangan tersebut. Ketika itu, sebagian kecil Palestina dapat dikuasai pasukan Shaul Talut. Pasca Talut, Daud alaihi salam yang menjadi pemimpin Bani Israel. Palestina dengan demikian sudah berada di bawah kepemimpinan Daud alaihi salam. Ia pula yang dianggap sebagai pendiri kerajaan Bani Israel di Palestina yang sesungguhnya. Pada masa pemerintahannya dakwah Tauhid menyebar ke seluruh Palestina yang dijuluki dengan tanah yang diberkati. Keadilan, kedamaian dan kejujuran dijunjung tinggi, dan sebagai Nabiullah, Daud alaihi salam dengan kitab Zabur, dikarunia pula oleh Allah ilmu dan kebijaksanaan. Daud meninggal dunia pada tahun 963 sebelum Masehi, dan menurut satu riwayat kuburannya terletak di Gunung Zion, di tempat yang sekarang disebut dengan Al-Nabi Daud. Daud alaihi salam meninggal, kepemimpinan Bani Israel diteruskan oleh putranya, Sulaiman alaihi salam yang berhasil menikahi putri Fir'aun. Pada masa Sulaiman, Bani Israel mencapai puncak masa kedamaian dan kemakmurannya. Hal itu karena kerajaan tersebut sudah dibina sebelumnya oleh Daud dengan maksimal, sehingga tidak ada lagi rintangan politis apapun lagi. Sulaiman membangun kuil, yang memperkerjakan banyak ahli bangunan dan pemahat. Ia mengirim kapal mengharungi samudera hingga ke selatan Spanyol. Pemerintahan Sulaiman berlangsung 40 tahun, dan selama itu pula Bani Israel mengalami kemakmuran dan kebahagiaan.
Masa kepemimpinan Sulaiman yang berpusat di seluruh tanah Palestina, dianggap masa kejayaan industri dan teknologi canggih pada zamannya, di mana beliau berhasil membangun bangunan yang indah, istana yang megah, kota-kota yang banyak dan megah serta benteng-benteng yang kokoh serta tentara yang terdiri dari pasukan jin, manusia dan burung-burung. Negara Palestina. Jauh sebelum negara Israel berdiri di Timur Tengah, orang-orang Yahudi selalu saja berhasrat kuat untuk menduduki tanah Palestina. Berbagai daya upaya diprogramkan, misalnya Perjanjian Balfour di Inggris, berupaya keras membeli tanah di Palestina dan usaha lainnya sebagai provokasi. Seiring dengan itu pula masyarakat Islam dari berbagai kalangan selalu saja memegang dasar yang harus dijalankan di Palestina. Mereka mengidealkan dan malah menuntut selalu penghapusan janji Balfour yang penuh dengan kezaliman, ketidakadilan terhadap hak-hak bangsa Palestina, penghentian imigrasi Yahudi, penghentian penjualan tanah kepada Yahudi, pendirian pemerintahan nasional Palestina dengan dipilih oleh parlemen yang menjadi penjelmaan keinginan hakiki masyarakat dan masuk dalam negosiasi dengan Inggris untuk membuat kesepakatan yang akhirnya dapat memerdekakan Palestina. Kejatuhan umat Islam di Palestina di satu sisi dan kesuksesan Yahudi mencapai negara merdekanya, Israel yang dibangun di atas persakitan umat Islam di Palestina dan sekitarnya, sebenarnya bukanlah mutlak karena kehebatan dan kesuksesan Yahudi menggalang kekuatan, dukungan dan lobi mereka, tetapi karena kelemahan pertahanan umat Islam di Palestina di bawah komando Turki Utsmani pada memasuki awal abad ke-20 begitu nyata. Pasukan Turki Utsmani tidak dapat berbuat banyak dalam menghadapi agresi negara-negara Eropa, yang simpulnya adalah Yahudi di dalamnya. Faktor lain karena umat Islam tidak berupaya mempertahankan persatuan untuk seluruh umat Islam, tetapi sebaliknya umat Islam sudah termakan isu konsep negara bangsa yang dipopulerkan Barat, terutama dari Prancis sebagai imbas dari revolusinya yang amat terkenal telah merubah tatanan dan peta politik negara bangsa dunia. Terakhir buktinya adalah bahwa di penghujung abad 19, dan hingga awal memasuki abad 20, umat Islam amat tergiur dengan kemerdekaan negerinya masing-masing. Hal ini tentu bukti kesuksesan Barat dengan politik negara bangsanya, yang terkenal dengan semboyan misalnya, Mesir untuk Mesir, Mesir bukan untuk Turki. Ini awal terpecah belah umat Islam, yang tidak lagi menjunjung tinggi nilai khilafah yang sudah diwariskan Nabi dan Khulafaur Rasyidin sebelumnya. Dengan kesuksesan provokasi Barat dengan politik negara bangsa demikian, maka Turki Utsmani sebagai pemegang legitimasi khilafah otomatis mendapat serangan dari luar dan dari dalam. Dari luar adalah dari Barat sendiri yang ingin menjarah sebagian wilayah kekuasaannya, sementara dari dalam adalah dari umat Islam sendiri yang sudah amat tertarik untuk melepaskan diri dari kepemimpinan dan kekhalifahan Turki Utsmani. Dua hal inilah yang membawa petaka bagi umat Islam dalam upaya mempertahankan diri dari serangan Barat, termasuk Palestina dari pendudukan Yahudi yang pulang kampung, dari perantauan lama keturunan mereka di berbagai negara Eropa dan Amerika. Upaya Muslim Palestina mempertahankan diri dan malah ingin melepaskan diri dari cengkeraman negara Israel, diketahui dengan muncul gerakan, organisasi dan tokoh-tokoh pejuangnya yang silih berganti. Fatah, Hamas dan PLO, Palestine Liberation Organization, adalah gerakan rakyat Palestina dan sebagai wadah perjuangan mereka untuk melawan Israel. Di samping itu, untuk membebaskan Palestina dari cengkraman penjajahan Yahudi Israel, perlu disadarkannya umat Islam dan rakyat Palestina bahwa pentingnya Bait al-Maqdis dalam Islam, adalah satu di antara 3 tempat suci yang harus diziarahi, yaitu di samping Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Perebutan tanah Palestina dalam sejarah. Harus diakui bahwa Turki Utsmani menguasai tanah Palestina dalam waktu yang lama, yaitu sejak wilayah ini dan Timur Tengah umumnya berada di bawah kekuasaannya yang tidak kurang dalam 3 abad. Palestina baru berpindah tangan dari Turki Utsmani ke imperialisme Inggris pada tahun 1917, akibat dari kekalahan Turki Utsmani dalam perang. Hanya saja seolah Palestina baru berpindah tangan dari orang Islam kepada orang-orang Yahudi setelah mereka mendeklarasikan Israel sebagai satu negara merdeka pada tanggal 15 Mei tahun 1948. Dalam rentang tahun-tahun 1948 sampai tahun 1968, Israel sudah cukup eksis dan kuat di Palestina serta di sekitar Timur Tengah umumnya.
Buktinya dalam peperangan pada 1967, beberapa negara Islam yang terlibat, seperti Mesir, Yordania, Suriah, Beirut, Arab Saudi, Irak dan Palestina sendiri berhadapan dengan Israel, tetapi dalam kenyataannya umat Islam dengan negara masing-masingnya tidak dapat berbuat banyak, kecuali itu, Israel menjadi sahnya berdiri sebagai satu negara merdeka dari hasil caplokan beberapa negara Islam yang disebut di atas. Gerakan Fatah. Dalam upaya pembebasan Palestina dari Israel, pemuda Palestina yang ada di luar di negara-negara Timur Tengah ingin berjuang melalui organisasi, dan organisasi yang muncul pertama dari kalangan Arab Muslim Palestina adalah Fatah. Fatah sebenarnya organisasi yang beraliran Marxisme, dan sebelumnya sudah menyerap aspirasinya pada revolusi Aljazair. Mereka yang bergabung dalam deklarasi pertama di Kuwait pada 1957, Khalil Al-Wazir atau Abu Jihad, berasal dari jalur Gaza, merupakan orang kedua dalam gerakan ini selama 30 tahun. Orang pertama dalam gerakan pembebasan adalah pemuda Ikhwanul Muslimin Palestina. Gerakan Hamas. Hamas berdiri pada tanggal 14 Desember tahun 1987, merupakan faksi yang paling dinamis dan efektif. Ia merupakan sayap dan perpanjangan tangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Dalam piagamnya disebutkan bahwa organisasi ini menganggap Islam sebagai jalannya, yang dijadikan sebagai sandaran ide, konsepsi dan persepsi. Kepada Islamlah gerakan ini berhukum dan darinya meminta jalan keluar dalam perjalanannya. Di samping itu, Hamas mempunyai target untuk memerdekakan bumi Palestina, mendirikan negara Islam di sana, dan menyerukan pendidikan yang universal bagi generasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diidam-idamkan. Syekh Al-Intifado Ahmad Yasin adalah pemimpin utama Hamas. Untuk wilayah Gaza pemimpinnya adalah Abdi Al-Aziz Al-Rantisi, Mahmud Al-Zahad dan Abdi Al-Fatah Duhon. Untuk wilayah tepi barat, pimpinan Hamas yaitu Jamal Salim, Hasan Yusuf dan Jamal Natasha. Di luar Palestina sebagai kepala biro politik adalah Khalid Misal. Dengan pemimpin yang demikian itu, Hamas berupaya mewujudkan peperangan dan akan dilanjutkan oleh generasi sesudahnya dan suatu ketika nanti baru mewujudkan negara Palestina. Dengan target demikian itu pula, Hamas menggoncangkan entitas Zionis Yahudi, walaupun sebelumnya sudah ada perjanjian dan kesepakatan antara Israel dengan Organisasi Pembebasan Palestina. Hamas berhasil membunuh 70 Yahudi dan 340 lainnya luka-luka dalam Februari-Maret tahun 1996. Akan tetapi suatu keanehan, Organisasi Pembebasan Palestina malah bekerja sama dengan Zionis yang termasuk Amerika Serikat menekan dan menyerang Hamas.